Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di perkuliahan kali ini, yaitu memasuki materi keuangan. Langsung saja kita bahas materinya. Struktur kekayaan suatu perusahaan erat kaitannya dengan struktur modal di perusahaan tersebut. Dengan menghubungkan elemen-elemen dalam laporan keuangan perusahaan, maka akan diperoleh gambaran terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, yaitu posisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga aktivitas yang sering kita sebut sebagai rasio keuangan. Langsung saja kita ulas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian internal perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Apa sih current ratio itu? Current ratio merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Nah, cara untuk memperoleh current ratio ini sendiri ditujukan dengan membandingkan pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar pada satu periode tertentu. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut serta surat berharga atau efek jangka pendeknya. Yang terakhir ada quick ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Nah, itu tadi penjelasan seputar dengan rasio likuiditas. Selanjutnya kita memasuki rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dalam aspek eksternal. Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan adalah dengan membandingkan total aset dan total utang pada satu periode tertentu. Di sini ada beberapa jenis rasio solvabilitas juga, di antaranya ada yang pertama, total debt to asset ratio. Maksudnya adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutang dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Yang kedua ada total debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur berapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Ada beberapa jenis rasio juga dalam rasio profitabilitas ini. Di antaranya ada gross profit margin atau rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Yang ketiga ada rate of return investment atau kita kenal dengan ROI. Maksudnya adalah rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Yang keempat ada return equity atau kita kenal dengan ROE, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri. Yang kelima ada return on asset atau kita kenal dengan ROA, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki. Yang terakhir ada earning per share atau EPS, yaitu rasio untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Yang terakhir adalah rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas itu? Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sama halnya seperti rasio-rasio sebelumnya, dalam rasio aktivitas ini juga terdapat beberapa rasio.
Seperti misalnya yang pertama ada asset turnover atau rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Yang kedua ada work capital turnover, yaitu rasio untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih. Nah, selanjutnya ada inventory turnover, yaitu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio, maka akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Yang keempat ada average collection period ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menerima seluruh tagihan dari konsumen. Dan yang terakhir ada receivable turnover, yaitu rasio untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu. Seperti biasa, setelah selesai membahas materi, maka selanjutnya kita akan membahas kasus. Nah, pada kali ini kita akan membahas kasus keputusan investasi. Di sini ada contoh soal, yaitu Tuan Abdullah, ya kan? Nah, jadi pada akhir tahun 2016, Tuan Abdullah ini selaku presiden perusahaan sepatu sangat terkejut menerima laporan keuangan tahun 2015. Kenapa? Karena di sini laporan tahun 2015 itu menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, harapan dari Tuan Abdullah ini sendiri, keuntungan di tahun 2015 ini bisa naik karena perusahaan sudah berusaha meningkatkan kapasitas pada tahun 2014. Nah, selengkapnya teman-teman bisa langsung dicek ya bukunya, dibuka. Di situ sudah lengkap sekali penjelasan-penjelasan kasusnya, mungkin bisa lebih dipahami lagi. Bahkan di sana dijelaskan bahwa setelah itu Tuan Abdullah melaksanakan rapat pimpinan. Kemudian apa saja yang dibahas itu menurut saya penting untuk teman-teman baca juga karena ada beberapa kunci-kunci yang dapat menyelesaikan kasus dari keputusan investasi ini. Nah, cukup sekian teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.